karena sengaja di framing sehingga muncullah drama-drama yang sampai sekarang membuat masyarakat bingung. Ijazah itu gak sah kok harus diakuin kan gitu. Kan sampai sekarang nih ijazah yang katanya hasil pasar pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Itu kemungkinan akan bertambahnya tersangka baru. Nah, kita semua dengarkan bahwa kalau tidak bisa dibuktikan orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di pramuka, ternyata tidak, maka otomatis kan masuk tersangka baru. Hampir sama dengan kasusnya Bambang Tri dengan Gus Nur. Di polisi tidak ada, di kejaksaan tidak ada, di pengadilan tidak ada, terus mereka divonis. Apa nggak sama nasib 5 orang ini nanti? Pasti sama. Yang kedua, ini adalah perang antara kebenaran dengan pembenaran. Kebenaran versus pembenaran. Yang ketiga, tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh pasar pramuka. Terus dipaksa-paksakan UGM bilang ada skripsinya. Mana ada? Orang bikinnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rakyat pinggiran yang saya hormati dan saya banggakan. Kita awali dengan pertanyaan. Akankah banyak tersangka di kasus dari Pak Joko Widodo ini? Ya kan? Terkait dengan laporannya di Polda Metro Jaya. Kalaupun banyak, orang siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka selain daripada 5 orang yang disebut-sebut, Roy Suryo, Risman Senipar, Dr. Tifa Kurnia, dan Egy Sujana, apakah akan ada orang lain lagi seperti Bitor, ya kan, Bitor Suryadi, atau seperti saja Refli Harun, Abraham Samad, Ahmad Kosinudin, Mikel yang merupakan host dari Sentana TV, apakah mereka ini juga bisa ditetapkan sebagai tersangka? Silahkan jawab di kolom komentar dan kita simak bagaimana ulasan dari Pak Ito dan juga Bung Fitrah terkait dengan kasus atau perkembangan kasus, karena di sini akan diulas, akan dikulik persoalan-persoalan terkait dengan ijazah dari Pak Joko Widodo. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum ini, apakah itu sah sesuai ketentuan hukum? Karena dia sudah menghakimi orang, menuduh palsu. Karena pemahaman saya untuk menyatakan suatu itu asli atau palsu adalah pengadilan yang memutuskan, nanti diuji di pengadilan gitu. Nah, pandangan Pak Ito seperti apa? Ya, ada 3 hal ya Pak Fitra ya. Yang pertama, kasus ini sangat simpel, tetapi di framing menjadi tidak simpel karena untuk kepentingan tertentu. Ya, jelas ya. Kalau kita orang hukum yang ngomong merasa orang ahli, tapi kenyataannya kasus simpel ini menjadi tidak simpel karena sengaja di framing sehingga muncullah drama-drama yang sampai sekarang membuat masyarakat bingung. Yang kedua, ini adalah perang antara kebenaran dengan pembenaran. Kebenaran versus pembenaran. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka baru. Nah, kita semua dengarkan bahwa kalau tidak bisa dibuktikan orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di pramuka, ternyata tidak, maka otomatis kan masuk tersangka baru ya. Berarti delik pidana baru ya perbuatan. Jelas, orang tersebut kan menyebarkan berita bohong melalui medsos ya. Kemudian yang kedua, dia memfitnah, dia membuat perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Kemudian dia menghasut orang. Ini tentunya orang bicara itu ada konsekuensi hukum yang dihadapi. Masalahnya simpel Pak Fitra ya. Kita kalau sederhananya, ijazah ini sebetulnya produk dari mana sih? Kan dari universitas UGM. Tidak mungkin pemegang ijazah ini membuat ijazah sendiri kalau universitas yang terkait dengan ijazah itu mengatakan bahwa itu ijazahnya saya yang dikeluarkan oleh universitas saya atau bukan kan? Kalau universitasnya mengatakan itu ijazahnya betul saya keluarkan, tinggal kita buktikan apakah itu otentik atau identik.
Nah, kalau orang bilang kan gampang, sederhana. Pak Jokowi lihatkan aja udah beres. Itu hanya orang yang berpikir sempit yang mengatakan demikian ya. Iya. Kalau saya mindset saya udah mengatakan ijazahnya Pak Pitra palsu, mau dikasih lihat saya sejak dari pertama sampai sekarang, nggak mungkin saya percaya dong. Pasti saya akan bilang, oke, buktikan ijazah kamu itu adalah asli. Cara membuktikannya di negara kita, negara hukum, harus bikin laporan kan. Kita laporkanlah ke polisi, menjadi satu kasus. Kalau ijazah ini ternyata benar, maka atau asli, maka terhadap orang yang dituduhkan dia tidak bisa dikenakan delik apapun. Unsur pidananya tidak masuk, ya. Kemudian fakta-fakta lainnya yang untuk bisa diteruskan ke penyidikan tidak masuk, kan sangat sederhana sebetulnya. Bukan memaksakan. Nah, kalau misalnya itu ternyata palsu, maka buat saya yang menuduh kepada pemilik ijazah itu, maka saya aman. Tidak ada tuntutan sama saya, bener kan? Ijazah kamu palsu. Tapi kalau ijazah ternyata itu benar, ada konsekuensi hukum dong untuk saya. Karena ini sudah masuk ke dalam proses penyelidikan dalam satu kasus hukum kan. Pak Ito. Lantas apa yang mendasari para pihak ini tidak percaya kepada pihak kepolisian, UGM maupun KPU yang sampai saat ini mereka masih ngotot bahwasanya ijazah tersebut palsu, padahal belum ada proses pemeriksaan yang transparan di muka pengadilan. Nah, artinya apa? Banyak bermunculan orang yang ingin mengambil panggung, saya lihat di dalam kasus ini, ya, agar memang tujuannya dari pandangan hukum saya untuk mengkriminalkan. Ya, dalam hal ini Pak Jokowi dipaksakan agar ini pidana gitu. Padahal itu bukan pidana. Nah, dari pandangan seorang mantan penyidik, ya, apa yang mendasari perbuatan itu ada? Apakah memang ada mens rea, kesengajaan dari mereka memang harus ini kriminal, harus pidana gitu? Menurut Pak, saya tidak bisa mengatakan yang pasti, tetapi kita lihat historical background. Ya, mungkin Pak Roy Suryo tuh sahabat saya kenal baik beliau. Dan beliau pernah kena masalah stupa dulu ya. Borobudur yang wajahnya dibikin seperti wajah Pak Jokowi. Sehingga beliau terkena masalah hukum. Kemudian mungkin saudara Rismon Sianipar ini juga, saya tidak tahulah, beliau selalu menilai bahwa polisi ini tidak profesional. Beliau kan juga masuk dulu yang dianggap quote and quote sebagai mengaku ahli forensik untuk kasus Jessica. Kalau Dokter Diva saya juga nggak tahu ya. Yang saya sangat tidak masuk akal. Mereka ini adalah alumni daripada UGM. Oh ya? Iya, mereka kan tiga-tiganya alumni UGM. Berarti lahir dari sana juga. Lahir dari sana. Dan kalau saya misalnya ada di dalam satu rumah, ada sesuatu yang ganjil, tentunya saya akan menuntut rumah saya ini dong. Tolong sekarang kamu jelaskan ini benar atau enggak. Kalau rumah itu mengatakan sudah benar, masa saya bilang enggak gitu kan? Apalagi kita sebagai orang hukum ya, kemudian kita juga mantan penyidik ya, saya cukup senior lah ya. Kita melihat ada sesuatu yang katanya penelitian. Kenapa saya penelitian dikriminalisasi? Ya karena kamu melakukan penelitian, diumbar kepada orang, ditujukan kepada seseorang, sehingga seorang ini sakit hati, malu, dipermalukan. Ya, seolah-olah membuat pengadilan jalanan. Kan kalau kita lihat sekarang yang dilakukan penelitian itu, saya adalah ahli telematika. Sangat simpel. Pertanyaan saya kepada sahabat saya Pak Roy, apakah Pak Roy punya latar belakang pendidikan tentang telematika? Tidak. Yang saya tahu beliau adalah latar belakangnya magister kesehatan dan ahli komunikasi, bukan telematika. Kemudian punya sertifikat enggak? Kan enggak punya. Kemudian Dokter Tifa, ahli dan lain sebagainya. Ada tidak sertifikat? Kalau saya dikatakan sebagai ahli, Pak Pitra tahu, saya juga advokat. Cuman saya tidak pernah menggunakan advokat saya dari Peradin, karena memang saya merasa saya tidak pernah berpraktek. Oke, Pak Jenderal, ini sangat menarik sekali. Karena di antara mereka itu ada memang pihak-pihak yang memang tidak berkompeten di bidangnya. Kita katakanlah Dokter Tifa. Dia kan seorang dokter, tapi meneliti ijazah. Dan satu lagi, penelitian mereka ini tidak konsisten. Dari ijazah diteliti lagi skripsi,
dari skripsi diteliti lagi KKL-nya di mana, KKN-nya di mana, terus terakhir ini mereka meneliti katanya wajah Pak Jokowi ada putih-putihnya gitu. Jadi ketidakkonsistenan ini dari sudut pandang penyidik itu sebenarnya dalam melakukan proses hukum itu apakah boleh tidak konsisten juga gitu? Karena dicari-cari gitu, mana salahnya gitu. Kita melihat saja kepada negara kita, negara hukum nih Pak Fitra ya. Orang meneliti ijazah itu tentunya yang harus diteliti adalah benda atau objek yang otentik dan yang otentik ya. Kalau dikatakan namanya primary evidence, saya sebagai seorang penyidik yang sekolah di luar negeri loh, saya jelek-jelek ya. Saya sekolah di Amerika, sekolah di Eropa. Tidak ada itu namanya primary evidence itu yang namanya bukan otentik ya. Kemarin kan ditanyakan oleh Pak Arianto teman saya, emang Anda sudah pernah megang? Sudah kapan? Udah, kita ngelihat daripada dari medsos yang saya jadi tidak berpikir kualitas seseorang yang punya pikiran seperti itu. Jadi saya geli gitu. Ya, sangat jelas. Dan Pak itu bukan sembarang orang ya. Beliau itu merupakan mantan kabar eskrim, mantan penyidik. Jadi tentu paham terkait dengan metode pembuktian. Dalam hal ini terkait dengan ijazah. Kita tentu sepakat. Kalaupun ditunjukkan itu ijazah dari Pak Joko Widodo yang asli, kalaupun ditunjukkan, orang-orang model kayak Roy Suryo CS ini nggak bakal diam, nggak bakal nerima. Karena memang dari awal mindsetnya, dan bahkan mereka membawa-bawa nama kajian ilmiah, membawa-bawa nama penelitian ilmiah, membawa-bawa nama ahli forensik lah, ahli telematika lah, ahli anatomi lah, apa dan seterusnya. Memang dari awal mereka sudah mereka sudah menyimpulkan, ya kan, kalau mereka ini memang betul-betul ahli, tentu saja mereka harus memiliki objek yang mereka teliti, dalam hal ini ijazah. Ijazah asli secara fisik itu harus mereka punya. Kemudian yang kedua, secara etika ya tentu saja ketika ingin meneliti ijazah seseorang, tentu saja harus mendapatkan izin dari pemilik ijazah. Ini kan tidak. Ini kan mereka comot-comot dari media sosial. Yang katanya dikonfirmasi itu adalah ijazah asli. Yang katanya ilmiah kok, yang katanya sih. Narasi-narasi atau logika-logika yang sangat mudah seperti itu kan sudah menunjukkan bagaimana kredibilitas dari peneliti-peneliti ini. Apalagi dilengkapi dengan pandangan dari Pak Ites tadi. Pak Ites mengatakan apa? Risman ini siapa? Roy Suryo ini siapa? Apakah dia ahli telematika? Tidak. Dia magister kesehatan, sarjananya sarjana ilmu komunikasi kalau nggak salah. Tifa, dia ahli apa? Gitu kan. Risman keahliannya apa? Digital forensik. Apakah mereka punya sertifikat terkait dengan keahliannya mereka? Risman ini disinyalir dia mengakui bahwasanya lulusan dari Universitas Yamaguchi di Jepang, tetapi ketika di cross check oleh Bung Joshua dan kawan-kawan ternyata tidak terkonfirmasi. Ini pun menjadi pertanyaan juga terkait dengan keaslian lulusan dari Risman ini, ya kan? Jadi serba bermasalah semuanya di sini. Terkait dengan pembuktian tadi sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Pak Ito. Dia mengatakan ya meskipun ditunjukkan nggak bakal. Saya sepakat dengan Pak Ito. Meskipun ditunjukkan di depan mata mereka, bahkan dengan jarak 1 cm depan mata mereka nggak akan bakal percaya bahwasanya itu ijazah asli. Karena memang dari awal mereka atau mindset mereka udah, dan bahkan mereka melakukan mengatasnamakan penelitian. Iya kan? Tidak mungkin dong mereka mau mengakui ijazah itu asli sedangkan hasil penelitiannya mereka apalagi yang sudah diproses hukum, pasti mati-matian mereka mencari pembenaran seperti yang dikatakan oleh Pak Ito tadi. Ini bukan kebenaran lagi, tetapi ini sudah mencari pembenaran. Iya kan? Dari mana kita bisa menganalisa itu? Ya iyalah, ijazah setelah diklarifikasi UGM mengatakan iya betul
uji lapor dari Bareskrim, betul, identik. Kemudian mereka lari kemana? Skripsi. Padahal skripsi itu juga menjadi bahan kajian dari Bareskrim loh. Jadi bukan hanya semata-mata ijazah, tetapi skripsi pun saya kira sudah dikaji juga oleh pihak kepolisian. Mereka lari ke situ lagi, tanda tangan, lari ke tempat KKN, ya kan, lari ke dosen pembimbing. Itu penelitian kayak apa sih ketika mereka mau melakukan penelitian ketika bermasalah baru mereka meneliti hal seperti itu, ya kan? Kemudian apa lagi secara politis, apa urgensinya mereka melakukan penelitian terkait dengan ijazah? Seorang dokter Tifa, ya kan, yang katanya ahli, yang diteliti ijazah. Di situ sudah mulai kita pertanyakan kan. Roy Suryo yang dulu juga menyerang, yang bermasalah hukum juga karena kasus stupa itu kan, stupa yang mirip wajah Pak Joko Widodo yang mereka sebarluaskan itu kan. Ya Roy Suryo terseret di situ, masalah di situ. Jadi orang ini memang udah bermasalah dari awal. Secara politis kita sudah bisa tebak. Kemudian dengan fakta-fakta hukum, dengan fakta-fakta yang ada, kita melihat UGM yang mengeluarkan ijazah saya mengakui. Ya kan? Kalau kita mau analogikan ya, yang melahirkan UGM itu kalau ibu dia melahirkan seorang anak. Ya kan? Pak Jokowi adalah anak dari UGM. Ketika kita mau bertanya itu anak siapa, ketika ibunya dia mengatakan itu anak saya, udah clear. Ini analogi sangat sangat sederhana. Ini orang yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengatakan iya, tapi mereka menafikan. Tapi ya sudahlah, logika-logika mereka yang begitu menyesatkan di publik itu kan sudah sangat luar biasa. Makanya saya kira Pak Ito dan juga Bung Fitra di sini sudah mulai membongkar habis juga dan bahkan kalau kita garis politik itu secara politik tentu saja kita bisa menebak, dan fakta-fakta hukum kan sekarang menguatkan di posisi Pak Joko Widodo. Dengan hadirnya Bitor lagi dengan mengatakan isu pasar pramuka lagi, ini kan menambah lagi. Jadi saya kira ya tentu saja tersangka akan banyak. Apakah Bang Bitor ini akan ditetapkan menjadi tersangka nantinya, ataupun Refli Harun, ataupun siapa-siapa saja yang memang sengaja untuk bagaimana membuat hal ini menjadi runyam, menjadi gaduh, ya bisa-bisa saja. Kita akan tunggu sajalah hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Saya kira demikian ya, sahabat rakyat pinggiran. Terima kasih atas perhatiannya.